Realisme dalam hubungan internasional. Realisme dalam hubungan internasional merupakan suatu paradigma. Paradigma sendiri pertama sekali dicetuskan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma memiliki beberapa pengertian, diantaranya dikemukakan oleh Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, paradigma adalah dasar realitas sosial yang dikonstruksikan oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu yang pada gilirannya menghasilkan mode of knowing tertentu. Sedangkan menurut Immanuel Kant, paradigma dianggap sebagai skema. Marx menganggap paradigma sebagai ideologi, dan Wittgenstein melihat paradigma sebagai cagar bahasa. Dalam ilmu hubungan internasional, realis merupakan satu-satunya pendekatan yang mendapat status paradigma menurut kategori Kuhnian. Paradigma realisme, seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, bahwa politik dan hubungan internasional merupakan masalah evolusi sejarah. Ke arah mana angin sejarah bergerak, di situ kita akan menemukan teka-teki sejarah yang kontradiktif dan dialektis. Realisme politik menganalisis hubungan internasional selalu mendasarkan pandangan kepada realitas, yaitu pada apa yang ada, bukan pada apa yang seharusnya. Seperti yang sudah diklaim oleh kaum idealisme politik. Menurut kaum realisme, bahwa konflik pada dasarnya sudah berada di ambang pintu, karena sifat kekerasan yang melekat pada diri manusia, atau banality of evil. Pemikiran kaum realis dengan demikian berlandaskan pada pencarian kekuatan dan dominasi yang berasal dari sifat manusia sebagai alasan dasar terjadinya konflik. Kaum realis juga beranggapan bahwa prinsip-prinsip moralitas tidak dapat diterapkan untuk memahami perilaku politik negara. Menurut Jack Donnelly, dalam bukunya Theories of International Relations, realisme politik adalah tradisi analisis yang menekankan imperatif yang dihadapi negara-negara untuk mengejar politik kekuasaan demi kepentingan nasional atau national interest. Realisme politik merupakan teori yang paling tua yang biasanya diadopsi dalam ilmu hubungan internasional. Rasionalitas dan centrism state sering diidentifikasikan sebagai tempat dari realisme. Beberapa pakar menempatkan realisme sebagai teori umum dalam politik. Tetapi berapa ilmuwan menempatkan realisme sebagai teori dalam hubungan internasional. Dan banyak pakar realis yang ada dalam dekade sekarang ini memberikan eksklusivitas kepada anarki, di mana keadaan tidak adanya pemerintah pusat secara global. Menurut John Hirsch, anarki menjamin sentralitas bertujuan untuk kekuasaan meskipun tanpa adanya agresivitas atau faktor-faktor serupa. Tokoh realisme yang pertama sekali saya kemukakan adalah Thucydides. Thucydides memberikan 4 kategori dalam realisme, antara lain yang pertama, realisme memandang manusia sebagai dasarnya egois dan mementingkan diri sendiri sejauh kepentingan pribadi mengatasi prinsip-prinsip moral. Yang kedua, kaum realis percaya bahwa tidak ada pemerintah dan kondisi hubungan internasional selalu dalam kondisi anarki. Yang ketiga, karena kondisi hubungan internasional selalu dalam kondisi anarki, untuk mencapai keamanan atau security, negara berusaha meningkatkan kekuasaan mereka dan terlibat dalam kekuasaan-kekuasaan lain, untuk tujuan menghalangi agresor potensial. Perang ini dilancarkan untuk mencegah negara yang lain menjadi lebih kuat secara militer. Yang keempat, kaum realisme umumnya skeptis tentang relevansi moralitas dalam politik internasional. Hal ini menyebabkan mereka mengklaim bahwa tidak ada tempat bagi moralitas dalam hubungan internasional, atau bila ada ketegangan antara tuntutan moralitas dan tuntutan aksi politik yang amoral, maka negara boleh bertindak sesuai dengan moralitas mereka sendiri yang berbeda dari moralitas yang secara umum dianut. Dalam buku Thucydides yang berjudul The Melian Dialogue, di salah satu chapter bukunya mengenai perang Peloponnesian yang dikenal sebagai perang 28 tahun antara Athena dan Sparta, Thucydides menggunakan Athenians atau orang-orang Athena untuk meng-highlight realisme dari beberapa konsep utama seperti kepentingan pribadi atau self-interest, aliansi atau alliances, keseimbangan kekuatan atau balance of power, kapabilitas atau capability, dan ketidakamanan atau insecurity. Dalam buku tersebut, Thucydides menyatakan bahwa ketidakberimbangan kekuatan antara Athena dan Sparta telah memicu terjadinya perang Peloponnesia yang melibatkan banyak negara-negara di kota Yunani.
Dan pada abad pertengahan, tokoh realisme Thomas Hobbes mengidentifikasikan perilaku manusia dalam karyanya Leviathan dalam hubungannya satu dengan yang lain dengan 3 asumsi, yaitu yang pertama, manusia pada dasarnya sederajat atau men are equal. Yang kedua, manusia bebas berinteraksi dalam keadaan anarki hingga bebas melakukan kehendaknya masing-masing, atau pada dasarnya manusia tertarik dalam keadaan anarki atau they interact in anarchy. Yang ketiga, dalam situasi anarki, manusia cenderung digerakkan oleh motif berkompetitif, saling intrik, dan keinginan untuk saling mengungguli. They are driven by competition, dividends, and glory. Dalam hal ini, pengertian dari manusia pada dasarnya sederajat adalah manusia lemah mempunyai kesempatan untuk mengalahkan manusia kuat dengan menggunakan peralatan atau senjata yang canggih maupun membuka atau melakukan aliansi dengan manusia lainnya. Tokoh selanjutnya adalah Edward Hallett Carr. Dalam karyanya yang berjudul 20 Years of Crisis, merupakan serangan terhadap pemikiran-pemikiran idealisme atau liberalisme. Beberapa argumen Edward Hallett Carr dirangkum dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, mengkritik terhadap gagasan keamanan kolektif yang diidentifikasikan dengan pembentukan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa oleh Woodrow Wilson. Yang selanjutnya adalah kritik terhadap keharmonisan kepentingan. Yang ketiga, kekuasaan sebagai unsur utama dalam politik internasional. Yang keempat, tidak adanya moralitas dalam politik internasional. Tokoh selanjutnya adalah Machiavelli, yang dimana pada saat itu dia menjadi diplomat bagi Florence di Italia. Dalam hal itu, ia menyatakan bahwa pergaulan antar negara itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama, yang seharusnya terjadi. Di bagian ini berbicara tentang moralitas dan kebaikan. Sedangkan yang kedua, yaitu yang senyatanya terjadi, di mana pergaulan antar negara itu penuh kompetisi, intrik, dan perjuangan demi kekuasaan. Selanjutnya adalah Hans J. Morgenthau, seorang ilmuwan politik Amerika yang dalam bukunya berjudul Politics Among Nations yang menyajikan realisme klasik dalam politik internasional. Morgenthau menyatakan bahwa pria dan wanita secara alami adalah binatang politik, yang dimana mereka dilahirkan untuk mengejar kekuasaan dan untuk memperoleh hasil dari kekuasaan. Manusia pada dasarnya haus akan kekuasaan. Dalam bukunya tersebut, dia menyatakan bahwa apapun tujuan akhir dari suatu negara dalam hubungan internasional, tetaplah power menjadi tujuan langsung sebuah negara. Inti pemikiran dari Morgenthau adalah kekuasaan menjadi tujuan dominan dalam politik internasional dan menjadi kepentingan nasional atau national interest. Pendekatan realisme Morgenthau berpusat kepada negara sebagaimana pemikiran realisme pada umumnya, yang dimana menolak untuk mengidentifikasi moralitas suatu negara, sehingga prinsip moral universal tidak mempengaruhi bagaimana negara berperilaku. Pandangan Hans J. Morgenthau dan Edward Hallett Carr menunjukkan bahwa karakter dari fokus persepsi mereka lebih mengedepankan unit atau negara sebagai fokus perhatian utama. Menurut istilah R. B.Z. Walker, model analisis realisme klasik atau realisme politik bersifat inside out, di mana perilaku di dalam negara mempengaruhi perilaku negara dalam sistem internasional. Dalam buku The Globalization of World Politics, terdapat beberapa jenis dari pemahaman realisme sendiri yang dibagi berdasarkan periodisasi. Yang pertama adalah classical realism, yang kedua adalah modern realism, dan yang ketiga adalah neorealism. Dalam buku tersebut juga disebutkan 3 hal yang diperlukan dalam realisme. Yang pertama adalah statism, yaitu adalah cacat yang dimana tidak bisa merespon dari beberapa permasalahan global seperti kelaparan, degradasi lingkungan, dan penyalahgunaan hak asasi manusia. Yang kedua adalah survival. Dalam hal ini, realis berpikir bahwa tujuan utama semua negara adalah bertahan hidup, yang dimana harus dipatuhi oleh seluruh pemimpin politik. Yang ketiga, self-help. Tidak ada negara lain yang dapat diandalkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara selain negara tersebut. Masuk ke dalam neorealisme. Neorealis berada dalam periode 1979 sampai dengan sekarang, yang dicetuskan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979 dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics. Neorealis tetap mempertahankan nilai-nilai realis yang mengatakan bahwa dunia adalah tempat yang bersifat antagonistik dan konfliktual karena adanya struktur anarki dalam hubungan internasional. Neorealis dapat dikelompokkan menjadi 2 varian. Yang pertama, neorealis defensif dan neorealis ofensif. Neorealis defensif diprakarsai oleh Kenneth Waltz, yang dimana teori neorealis defensif mengesampingkan sifat alamiah manusia dan menaruh fokus analisisnya terhadap dampak yang dihasilkan oleh sistem internasional.
yang dimana sistem internasional yang dianut oleh Kenneth Waltz sendiri terdiri dari sejumlah kekuatan besar, yang masing-masing berusaha untuk bertahan karena sistem yang berjalan secara anarki. Dalam kondisi tersebut, setiap negara berusaha untuk survive atau untuk bertahan hidup. Dalam kondisi tersebut juga, negara-negara lemah dipaksa untuk melakukan keseimbangan kekuatan terhadap negara-negara kuat atau balance of power. Sedangkan tokoh neo-realis ofensif, yaitu Mearsheimer, mempunyai pemikiran yang sama dengan Kenneth Waltz, mengatakan bahwa pada dasarnya, struktur sistemlah yang menentukan bagaimana negara berperilaku. Bagaimana cara mereka memandang satu dengan yang lain dapat mengakibatkan terjadi anarki internasional. Akan tetapi, mereka mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tujuan negara, di mana Mearsheimer percaya bahwa setiap negara akan berupaya untuk menjadi kekuatan hegemon dan lebih agresif. Tujuan negara menurut Mearsheimer adalah untuk mendominasi seluruh sistem dan menjadi pihak yang berkuasa di dunia. Dianalogikan dengan Amerika Serikat sebagai negara terkuat di benua Amerika, tidak akan ada negara manapun yang berani menentang negara adidaya tersebut, karena mempunyai power yang kuat. Sedangkan Waltz berpikir bahwa setiap negara berusaha untuk mengimbangi kekuatan dari negara yang berkuasa tersebut, atau ada keinginan untuk struggle for power yang bertujuan untuk mewujudkan balance of power. Dalam buku Robert Jackson and George Sorensen yang berjudul Introduction to International Relations, terdapat dua kritik terhadap realisme. Yang pertama merupakan kritik masyarakat internasional, dan yang kedua adalah kritik emansipasi Tories. Kritik masyarakat internasional terhadap realisme terdapat dalam dua hal. Yang pertama adalah masyarakat internasional menganggap realisme sebagai teori dalam hubungan internasional sebagai suatu dimensi yang fokusnya terlalu sempit. Yang kedua, masyarakat internasional mengklaim bahwa realisme gagal menangkap perluasan politik internasional yang merupakan dialog aliran-aliran dan perspektif-perspektif hubungan internasional yang berbeda. Kritik yang kedua adalah kritik emansipasi Tories yang dinyatakan oleh Booth dan Linklater. Mereka menyatakan bahwa politik dunia dapat dibangun sesuai dengan solidaritas universal, dengan teoritisi hubungan internasional mengarahkan jalan.